Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Cerita diawali dengan diperlihatkan sebuah kastil dari abad pertengahan yang berdiri kokoh di bawah cahaya bulan. Di dalamnya terlihat banyak orang yang terkapar tak berdaya setelah melawan seorang manusia biasa. Lalu terdengar seseorang yang berkata, "Semua ini ulah dari manusia biasa." "Ya, aku akui kekuatanmu, Sang Elector Steel," ujar seseorang yang mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dijelaskan Sang Demon Lord rank ke-7 yang bernama Farza. Melihatnya, Sang Elector Steel tersenyum dan berkata, "Diam, hari ini adalah hari terakhir untuk masa jayamu." Dijelaskan, Sang Elector Steel yang bernama Han Jae-wo. Lalu Jae-wo langsung menghentakkan kakinya ke tanah, hingga membuatnya melompat ke atas dan ia langsung menggunakan skill Empirical Sword. Gerakan ke-12. Namun saat ia hampir saja mengenai Demon Lord, tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa ia telah terputus dari server hal itu. Seketika membuatnya cemas. Dan Demon Lord yang sudah bersiap menyerangnya, menganggapnya lemah. Karena serangan yang tidak mengenainya, seketika Yuo panik dan meminta Demon Lord untuk menghentikan serangannya. Namun sayangnya, hal itu sudah terlambat karena tubuhnya yang sudah menjadi dua, seperti Gojo Satoru. Lalu muncul notifikasi quest Farza Raid, Demon Lord rank ke-7, yang dijalankan Warrior. Han Jae-wo gagal diselesaikan. Lalu scene berpindah ke dunia nyata terdengar. Teman-teman Jae-wo yang kebingungan bagaimana cara membangunkan Jae-wo dari game yang sedang ia mainkan. Lalu, salah satu temannya memintanya untuk mencoba menggoyangkan ia secara perlahan, dan kemudian, namun tiba-tiba saja temannya tersentak karena ia tidak sengaja mencabut colokannya. Lalu terlihat Jae-wo yang sudah terbangun dengan rasa amarah yang menggebu-gebu dan berkata, "Hei, apa kau pelakunya? Apa kau orang yang baru saja mencabut kabel internetku?" ujarnya sembari memegangi kerah baju orang itu. Orang itu langsung meminta maaf kepadanya, tapi Jae-wo masih sangat kesel kepadanya. Karena ia hampir saja berhasil menyelesaikan questnya, tapi malah gagal karenanya. Hal itu pun membuat orang-orang lainnya panik, dan segera bergegas untuk menahan Jae-wo yang mengamuk. Lalu dijelaskan bahwa namaku adalah Han Jae-wo. Ya, aku mungkin terlihat seperti pecandu game. Tapi sebenarnya, dulunya, aku adalah orang yang populer sebagai sang pemecah masalah kota Hanam dan otak sekaligus goblin uang kota Hanam. Jadi dulu aku punya kehidupan yang begitu nyaman, tapi kemudian aku sadar betapa sepelenya semua hal yang selama ini aku obsesikan. Lalu di suatu saat muncul mahakarya dari Super Eye, Aquila, game virtual reality qualities megapixel yang bernama Savior of Humanity. Dan game itu mulai merubahku sebagai game single player RPG dengan open world raksasa. Jadi bahkan bagiku, yang tidak pernah membaca komik dunia, ini begitu ajaib, bagaikan di komik-komik. Dan ditambah lagi dengan adanya berbagai karakter menarik, dari beragam spesies, bahkan cerita latar belakang mereka, sampai menarik hatiku, dan berhasil merubahku. Dari seseorang yang dulunya hanya peduli dengan uang, jadi seseorang yang malah meminjam sejumlah uang, untuk membeli game kapsul yang berharga miliaran won. Ya mungkin aku bisa disebut sebagai orang gila. Lalu kembali ke waktu sekarang, terlihat orang yang sebelumnya, yang ternyata adalah orang yang meminjaminya uang. Orang itu mengeluh, karena berani-beraninya Jae-wo memperlakukannya seperti ini. Padahal aku orang yang telah menginvestasikan uang padamu, sehingga kau bisa bermain game ini. Jae-wo membalas, "Oh jadi begitu. Padahal aku dulu mengcover kalian lebih dari beberapa kali, bukan? Dimulai dari bermain golf di belakang istrimu. Lalu melakukan 2 pekerjaan di belakang perusahaan, dan kau yang ngesim pada VTuber selama 10 tahun, ujarnya sembari tertawa jahat. Namun rekannya berteriak dan berkata, "Apa kau pikir berhak bicara saat kau meminjam uang miliaran won hanya untuk sebuah game?" Namun hanya dengan satu tatapan dari Jae-wo langsung membuat orang itu bergetar ketakutan. Lalu orang itu mengatakan bahwa bagaimana bisa Jae-wo membayar utangnya jika Jae-wo hanya menulis panduan untuk player yang lainnya. Lalu scene flashback ke saat Jae-wo yang memberikan tutorial kepada orang-orang untuk menyelesaikan dungeon walkthrough, dan terlihat rekening Jae-wo yang memiliki 1.800.000 won.
Lalu scene berpindah ke waktu. Sekarang terlihat orang-orang itu yang kembali menawarkan untuk Jae-woo kembali bekerja sama dengan mereka, karena hanya dirinya lah yang bisa memecahkan masalah Hanam. Namun kembali lagi, Jae-woo menolak hal itu karena ia masih belum pernah melihat ending dari gamenya. True ending yang belum pernah dicapai oleh siapapun, dan menyaksikan true ending adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untuk membayar dunia. Ini karena sudah mengajariku banyak hal. Lalu Jae-woo meminta mereka untuk pergi karena pekerjaan. Mereka sudah selesai. Namun orang itu mempertanyakan, bagaimana dengan bunga yang harus kau bayarkan? Dan aku akan tetap percaya padamu, Han Jae-woo, jika kau ingin kembali. Tapi Jae-woo tidak peduli dan menoleh. Melihat dirinya yang sekarang di pantulan kapsul game, dan ia pun kembali login memasuki game itu. Yang sekarang ia sedang berada di Katedral Bayun, dan terlihat ia yang terkena penalti kematian yang membuatnya tidak bisa melakukan tindakan selama 22 jam. Melihat notifikasi itu membuatnya teringat bahwa ia terdiskonek sebelumnya. Hal itu pun membuatnya kesal, karena bagaimana bisa ia mencari uang sekarang jika ia malah terkena penalti seperti itu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berujar di belakangnya. Tampaknya kamu sedang kesulitan akan sesuatu. Jae-woo pun melihat ke belakangnya dan melihat seorang wanita yang berjalan menghampirinya. Lalu Jae-woo bertanya, siapa kau sebenarnya? Wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Aquila, sang Game Master dari Game Savior of Humanity. Namun Jae-woo tidak percaya karena bagaimana mungkin bocah sepertinya adalah Game Master. Tapi dengan bergaya, Aquila mengatakan bahwa jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Lalu Jae-woo kembali tertawa. Karena apakah? Ia pikir, aku akan percaya pada bocah yang tiba-tiba muncul, entah dari mana, lalu mengaku-ngaku sebagai Game Master. Namun tiba-tiba saja, Aquila menjentikkan jarinya hingga membuat orang-orang yang berada di sekelilingnya seketika terdiam karena waktu yang berhenti berjalan. Melihatnya, Jae-woo berujar di dalam hati, apakah ini spell penghenti waktu? Tapi bukankah itu setidaknya skill rank SSS? Namun, Aquila mengatakan bahwa yang ia lakukan bukanlah skill, melainkan ia sengaja melakukan sedikit down kepada server. Jadi, apakah kau sekarang sudah percaya kepadaku? Oh iya, aku juga datang ke sini dengan event baru untuk anniversary ke-7 dari game ini. Jadi, apakah kamu mau mendengarnya? Lalu hal itu membuat Jae-woo kebingungan, karena event baru apa yang ia bicarakan? Mendengarnya. Aquila memberitahukan bahwa event itu adalah pembukaan dunia baru pada jam 12 malam. Jadi tolong, jadilah orang pertama yang menyelesaikan game di dunia baru sebagai karakter yang juga baru. Mendengar perkataannya membuat Jae-woo kesal, karena bahkan karakter yang sedang ia gunakan saja belum pernah menamatkan game ini, tapi ia malah ingin aku memulai dari nol di dunia baru. Ia pun mengatakan bahwa, apakah kau sudah gila menyuruhku untuk melakukannya? Namun Aquila langsung berkata, imbalan dari menyelesaikan permintaanku adalah 25 miliar won. Hal itu pun langsung mengejutkan Jae-woo karena hadiahnya yang sangat besar. Lalu Aquila dengan wajah mengejeknya berkata, jadi kamu takut nih? Sayang sekali sih, padahal tawarannya sangat menarik loh. Mendengarnya membuat Jae-woo sangat kesal, karena berani-beraninya ia mengejeknya seperti itu. Lalu Aquila kembali berkata, oh iya, selain itu, bukankah kamu ingin melihat true ending dari game ini? Jadi mungkin saja hal itu ada loh, ujarnya sembari memunculkan sebuah item. Ia mengatakan bahwa ini adalah petunjuk untuk mencapai true ending. Melihat benda itu membuat Jae-woo kagum sampai secara tidak sadar, ia mulai mengulurkan tangannya untuk mengambil item itu. Namun, Aquila memintanya untuk menunggu dulu karena jika kamu mau mencobanya sekarang, kamu akan langsung mendapatkan hadiah gratis loh. Lalu seketika, Jae-woo menjadi berbinar, karena ia melihat ada notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa Aquila telah mengirimkan 30 juta won ke rekeningnya. Lalu Aquila mengatakan bahwa mulai sekarang, Jae-woo adalah player VIP miliknya. Namun karena hal itu terlalu luar biasa hingga membuat Jae-woo merasa tidak percaya. Dan bahkan, jika aku tidak bisa menyelesaikan gamenya, itu tidak akan masalah. Jadi dengan uangku sekarang, aku akan selamat dari membayar hutang di bulan ini. Lalu dengan semangat Jae-woo mengatakan bahwa ia akan sangat bodoh jika menolak event semacam ini. Jadi, aku akan mencobanya. Kemudian Aquila membalas, aku tahu kamu pasti akan setuju dengan penawaranku. Memang top player yang keren. Jadi kalau begitu, kamu akan langsung kukirim. Lalu tiba-tiba saja, Aquila berkata, menggunakan bahasa yang aneh, dan seketika muncul sepasang sayap. Lalu terjadi retakan dimensi di atas Aquila, dan seketika,
dunia mulai berubah, dengan orang-orang yang mulai menghilang berganti. Dengan suasana luar angkasa, yang lebih tepatnya, berada di bulan. Lalu Aquila menunjuk ke arah pintu sembari berkata, itu adalah pintu yang akan membawamu ke dunia baru. Jewon membalas, oh, semacam pintu mana saja milik Doraemon kah? Dan apakah gamenya akan dimulai begitu aku melewati pintu ini? Lalu Aquila membenarkannya. Dan kemudian, Jewon berjalan mendekati pintu, lalu membukanya. Ia pun menoleh dan berkata, hai Aquila, jangan sampai lupa imbalan uangnya. Jadi sekarang, aku akan berangkat menuju true ending. Namun tiba-tiba saja Aquila berkata, oh ya, aku lupa mengatakan bahwa kalau karaktermu mati di event ini, maka kamu juga akan mati di dunia nyata. Loh, hal itu pun seketika membuat ekspresi Jewon seketika berubah menjadi panik. Namun sayangnya, Jewon sudah terlambat untuk kembali, dan ia pun terjatuh dengan sangat keras di hutan belantara. Lalu ia berujar di dalam hati, ah, dasar Aquila sialan. Padahal ini di game. Tapi kenapa rasa sakitnya benar-benar nyata? Jangan-jangan yang dikatakan oleh Aquila itu benar-benar serius. Ah, awas saja kau Aquila, aku pasti akan menyelesaikan dunia ini. Lalu, dan ia pun berteriak melampiaskan kekesalannya. Lalu, muncul notifikasi sistem format Elector Steel Savior of Humanity Game Start. Lalu dijelaskan bahwa Aquila adalah AI yang menciptakan konsol game Single Player Savior of Humanity. Dan ia dianggap sebagai dewa oleh umat manusia di dunia Savior of Humanity, dan ia menyukai hal-hal yang imut. Jadi sangat mustahil menerka-nerka apa yang ia pikirkan. Lalu dijelaskan Savior of Humanity, sebuah game story di mana player melawan para Demon Lord yang berupaya menghancurkan kekaisaran dan digemari secara global karena merupakan game virtual. Reality yang sempurna, namun tak seorang pun yang berhasil melihat happy ending karena tingkat kesulitannya yang terlalu tinggi. Jadi fokus terbesar komunitas adalah siapa yang bisa mencapai happy ending terlebih dahulu. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, terlihat Jewon yang kehausan karena tidak menemukan air untuk diminum, yang membuatnya kembali mengumpat kepada Aquila dan berjanji tidak akan memaafkannya. Lalu, ia pun membuka status window yang menampilkan ia yang dalam kondisi dehidrasi dan hanya memiliki max HP sebanyak 20. Dan mana? Hanya 3. Hal itu pun kembali membuatnya kesal, karena bisa-bisanya Aquila memberikannya karakter sampah seperti ini. Ditambah lagi, aku hanya baru berjalan selama setengah hari. Tapi aku sudah dehidrasi lalu, bagaimana aku bisa mendapatkan happy ending dengan karakter sampah seperti ini? Namun tiba-tiba saja, terdengar tetesan air dari belakang yang membuatnya seketika menoleh dan berkata, ah, untung saja aku pernah membaca buku cara bertahan hidup, karya Bear Grylls. Jadi sekarang persetan dengan Aquila, yang penting aku bisa minum dan untungnya mekanisme game ini sangat realistis. Ia pun langsung meminum air itu, dan saat ia melihat ke depan, ia tidak sengaja melihat ada seorang wanita yang sedang mandi dan hanya mengenakan sehelai kain saja. Hal itu pun membuatnya kembali mengeluarkan air yang ia minum. Namun, saat Jewon terus-menerus melihat wanita itu, ia malah mendapatkan notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa ia kehilangan 1 HP karena sedang bergairah. Tapi Jewon tidak peduli dan masih saja melihat tubuh wanita itu. Dan ia bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu. Namun, saat ia semakin fokus terhadap wanita itu, ia tiba-tiba saja dikejutkan oleh notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa ia harus membeli versi DLC game. Hal itu pun membuat Jewon kesal, karena ia kira ia telah membeli edisi lengkap dari game ini. Ditambah lagi, ia kan seorang anggota VIP, namun tiba-tiba saja ada sekelompok wanita yang mendekatinya dari belakang dan berkata, "Hei nak, kamu harus membayar terlebih dahulu untuk bisa menikmati kelanjutan dari sini nih." Mendengar hal itu, membuat Jewon langsung menoleh dan berkata, 1 juta pun kubayar. Lalu scene berpindah ke beberapa waktu. Setelahnya, terlihat Jewon yang dilemparkan dalam kondisi terikat seperti sedang disekap, yang membuatnya hanya bisa meringis kesakitan dan merasa sangat kesal kepada para wanita. Itu karena ia ternyata telah ditipu. Lalu salah satu wanita berkata, "Jangan bergerak dasar berandalan mesum." Ia pun mendekati Jewon dan sembari mengejeknya. Ia berkata, "Kalau kamu diam, aku janji celanamu takkan aku pelorotin." Lalu orang di sebelahnya bertanya, apakah ia baik-baik saja? Namun Jewon tidak menjawab, dan malah kembali bertanya, berapa uang yang ia harus bayar untuk membeli DLC gamenya. Mendengarnya para wanita itu hanya pergi sembari tertawa mengejeknya.
Lalu orang di sebelahnya bertanya apa yang ia maksudkan. Tapi Jaewook tidak mau menjawab. Lalu orang itu memperkenalkan diri sebagai Rup, seorang monster hunter. Mendengarnya, Jaewook membalas, "Aku Valor Steed, Valor. Jadi kenapa kau bisa ada di sini?" Rup pun menjelaskan nasibku sial. Tanpa sadar, aku berakhir di dekat hutan Witch sewaktu sedang berburu. Mendengarnya, Jaewook berujar di dalam hati, ya, ia terdengar memang orang yang sial sih. Lalu Rup balik bertanya, "Kalau kau kenapa bisa berakhir di sini?" Jaewook menjawab bahwa ia juga mengalami hal yang mirip-mirip seperti yang dialami olehmu. Mendengarnya, Rup merasa iba kepadanya. Ditambah lagi ia yang masih kelihatan muda. Lalu sembari mencoba mengambil tulang tajam yang ada di belakangnya, ia berkata, "Ya, hal ini tidak terlalu masalah sih, karena aku cukup ahli dalam situasi seperti ini." Rup bertanya, "Apakah kau punya rencana untuk membebaskan dirimu?" Lalu Jaewook berujar di dalam hati, "Ya tentu saja. Ada, karena akulah orang yang menulis cara untuk mengalahkan para witch ini. Dan aku menghabiskan 3 hari penuh untuk menyelesaikannya." Lalu dijelaskan, Five Witch of Huffle title ini diberikan kepada mereka yang muncul di dalam hutan Huffle, dan nama mereka adalah Gunda, Kaldura, Aldaida, Fugul, dan yang terakhir, Hejuju. Ya, meskipun begitu mereka adalah bos awal game yang harus dikalahkan oleh para player. Dan sudah ribuan player yang telah mereka kalahkan. Hal itu membuat mereka memiliki reputasi di antara para player. Tapi kalau dilihat baik-baik, mereka ini adalah grup yang tidak kompak, ujarnya dengan wajah mesumnya. Lalu ia bertanya, "Kalau dipikir-pikir, kenapa Nona Fugul masih hidup ya?" Pertanyaan itu pun memunculkan peringatan sistem bahwa Jaewook sedang memprovokasi Fugul. Jaewook melanjutkan, "Soalnya saya ingat dengan jelas loh. Nona Hejuju bilang, ia akan menghabisi kamu." Mendengarnya, Hejuju membalas, "Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk diam?" Namun tiba-tiba saja Fugul bertanya, "Apa maksudnya dengan menghabisiku?" Lalu muncul notifikasi sistem, berhasil memprovokasi Fugul, dan sekarang Fugul benci dengan Hejuju. Mendengarnya, Jaewook semakin memanas-manasi dengan berkata, "Saya yakin tadi mendengar ucapan Nona Hejuju yang mau menghabisimu, dan kemudian merampas semua aset yang Anda miliki." Dengan sangat marah, Fugul kembali bertanya, "Apakah hal itu benar?" Hejuju mengatakan, "Apa kamu serius? Ingin mempercayai ucapan orang asing? Apalagi kamu kan tidak akan menggunakan semua uang itu. Jadi apa salahnya jika kau memberikan beberapa kepadaku?" Lalu kembali muncul notifikasi sistem berhasil memprovokasi Hejuju, dan sekarang Hejuju menjadi menginginkan harta milik Fugul. Mendengar ucapan itu, membuat Jaewook senang, karena rencananya berhasil. Lalu di saat kondisi sudah mulai memanas, Aldaida malah menambahkan api ke kayu kering di mana ia mengatakan bahwa ternyata ini alasannya kemarin Hejuju membuat acid bomb. Namun dengan anehnya Gunda malah bertanya tentang apakah makanannya sudah siap, dan Kaldura malah ingin ikut jika mereka ingin bertengkar. Lalu mereka pun mulai beradu mulut seperti emak-emak yang sedang bertengkar. Melihatnya, membuat Jaewook tidak bisa menahan rasa ingin ketawanya karena rencananya yang berjalan dengan sangat lancar. Lalu ia berujar di dalam hati, ya mungkin orang lain akan mengira mereka bekerja sama karena titel yang mereka miliki. Tapi nyatanya, grup ini sama sekali tidak punya etos kerjasama. Dan orang-orang bertarung tanpa mengetahui hal ini. Jadi itulah kenapa mereka bisa menghabisi ribuan player. Padahal sangat mudah membuat mereka saling bertarung satu sama lain. Lalu, Jaewook memberitahu Ruth bahwa di saat seperti inilah mereka bisa memanfaatkannya untuk keluar dari sini. Lalu Ruth balik bertanya, apakah ia benar-benar yakin dengan hal itu? Namun Jaewook mengatakan bahwa sebelum mereka kabur dari sana, aku perlu melakukan sesuatu. Lalu, seketika ia menarik karpet yang diinjak oleh para witch, yang membuat mereka semua langsung terguling ke dalam panci yang diisi oleh air panas, yang membuat para witch itu menjerit kesakitan. Lalu Jaewook langsung memberitahukan jalan keluar dari tempat itu kepada Ruth. Dan kemudian mereka berdua pun mulai berlari keluar dari sana. Jaewook berujar di dalam hati, haha dasar witch bodoh ya. Meskipun mereka bodoh, tapi setidaknya mereka bisa memberiku EXP. Namun tiba-tiba saja terlihat sesuatu yang seperti tali melesat ke arah Jaewook dan langsung melilitnya. Ternyata ular itu adalah skill dari Fugul yang membuat pergerakan Jaewook menjadi dibatasi. Lalu, Fugul mengatakan, dasar manusia licik, aku pasti tidak akan mati sendiri dan akan mengajakmu mati bersama. Hal itu pun membuat Jaewook panik karena dirinya yang tertahan di sana, tanpa bisa berlari pergi karena karakternya yang masih sangat lemah. Namun untungnya, Ruth langsung bergegas untuk membantunya. Dengan menebas ular itu, lalu bertanya, apakah kau baik-baik saja? Jaewook mengiyakannya.
dan ia bertanya apakah ia boleh meminjam busur panah miliknya. Ruth membalas, apakah kamu bisa menggunakannya? Lalu, sembari mengambil busur panah itu, Jae-woo memberitahu bahwa ia bisa menggunakannya. Meskipun tidak ahli, lalu Jae-woo pun mengarahkan anak panahnya ke arah gentong yang ada di atas para witch, dan seketika membuat gentong itu pecah dan membuat isi di dalamnya jatuh. Melihat hal itu seketika membuat Hejuju panik, karena gentong yang baru saja dihancurkan itu berisi bom asam. Seketika para witch yang lainnya panik, karena jika bom asam itu sampai mengenai air panas, maka itu akan... Dan terlihat ledakan besar yang seketika terjadi di sana, hingga meluluh lantakan seluruh bangunan milik para witch. Melihat hal itu, Ruth bertanya, apakah mereka benar-benar berhasil mengalahkan para witch itu? Namun mendengarkan perkataan Ruth, membuat Jae-woo menjadi kesal. Karena bukankah sudah jelas, bahkan bangunannya saja sudah tidak berbentuk. Lalu muncul notifikasi sistem achievement, telah diperoleh these which ain't nothing. Lalu muncul notifikasi berhasil mengalahkan Hejuju, Fugul, Kaldura, Aldaida, Gunda, dan mendapatkan total 323.760 XP. Lalu dengan sangat senang, Jae-woo berujar di dalam hati, mantap. Aku cukup beruntung di level rendah ini, dan sekarang hanya tinggal mengambil itu. Namun terlihat Ruth yang masih tidak percaya, ia telah selamat, dan ia berterima kasih karena telah diselamatkan olehnya, jadi aku akan memberikanmu ini. Ya mungkin ini tidak seberapa, tapi tolong terima ini. Sebagai ucapan terima kasih, dijelaskan bahwa itu berisi Red Dragon Fruit. Lalu dengan wajah yang ngiler, Jae-woo berkata, seriusan, kamu mau memberikanku ini? Jae-woo berujar di dalam hati, wah, sungguh tidak terduga. Aku bahkan tak tahu ada skenario seperti ini. Ruth menjelaskan bahwa saat mereka lari, ia melihat benda itu, dan karena terlihat berharga, ia pun mengambilnya. Lalu dengan sangat cepat, Jae-woo langsung mengambil itu, dan melahap semuanya sekaligus yang seketika membuatnya mendapatkan peningkatan statistik yang sangat besar. Dan terlihat panel status miliknya yang sekarang mendapatkan tambahan status HP plus 200, Strength plus 100, Dexterity plus 120, Healing plus 150. Lalu ia berujar di dalam hati, wah, aku bisa merasakan statku yang meningkat banyak. Bahkan player normal sepertiku mungkin takkan pernah bermimpi mendapatkan hal seperti ini. Jadi, aku sangat beruntung. Lalu Ruth, yang melihat Jae-woo senang, membuatnya ikut senang dan berkata, hai, apakah kau tertarik dengan perburuan monster? Lalu sembari masih mengunyah Dragon Fruit, ia kebingungan dengan ajakan Ruth itu. Lalu muncul notifikasi sistem rute hubungan dengan Monster Hunter, telah terbuka dan to be continued. Terima kasih, karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.